Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadz dalam pembelajaran kita pendidikan agama Islam. Kepada anda sekalian, semoga masih semangat, masih rajin menuntut ilmunya, terutama pembelajaran pendidikan agama Islam. Karena apa? Pendidikan agama Islam itu sangat penting, sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, semangat, tetap rajin. Semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah selalu. Dan sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa agar selalu berdoa supaya dimudahkan dalam menuntut ilmunya dan anda sekalian mendapat ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan menjadi pribadi-pribadi yang lebih banyak dalam ilmunya. Dan sebelum mengingatkan kembali kepada anda sekalian agar selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan di era pandemi seperti ini. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, keluar rumah menggunakan masker, dan melaksanakan protokol-protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pihak pemerintah. Dan kepada anda sekalian agar selalu melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang sudah disampaikan di waktu MPLS kemarin, baik itu ibadah sholat berjamaah, pembiasaan sembahyang sunat yang lain, dan zikir-zikir yang lain, supaya menjadi kebiasaan yang terus menerus. Dan tak lupa pula jangan malas membantu orang tua di rumah, karena apa? Orang tua adalah segalanya bagi kita. Tanpa mereka kita tidak bisa apa-apa, tanpa mereka kita tidak bisa sampai seperti sekarang ini. Oleh karena itu tetap semangat, tetap rajin untuk orang tua di rumah, agar ilmu yang dituntut, ilmu yang dicari mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, lanjut kita ke pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam. Jadi pada anda sekalian, tetap semangat, tetap rajin untuk ilmunya. Baiklah, kita masuki materi yang selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menerangkan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah, menunjukkan perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW periode Mekah, menjelaskan perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW periode Mekah, menjelaskan strategi dakwah Nabi Rasulullah SAW, meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Sebagaimana tujuan pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan anak-anak sekalian itu mampu menyampaikan dan menjelaskan sebagaimana yang tertuang dalam tujuan pembelajarannya. Selanjutnya ada internalisasi nilai Islam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi itulah internalisasi nilai Islam yang berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini, yang membahas tentang cerita atau kisah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya bab 5 masih membahas tentang selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita masih melanjutkan pembelajaran yang telah lalu, yaitu pada bab 5. Dan di situ ada peta konsepnya, anak-anak sekalian perhatikan. Satu, peta konsepnya perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang kedua, mempelajari dan memahami kronologi masa kelahiran sampai dewasa, dan mempelajari dan memahami peristiwa pengangkatan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Selanjutnya yang keempat, mengkaji dan memahami strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, meneladani nilai-nilai perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah dalam menegakkan agama Islam. Itulah anak-anak sekalian peta konsep kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan peta konsep itu kita semua dapat memahami nilai-nilai yang disampaikan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya
dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kemarin kita membahas pada awal bab itu tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW dan pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Nah, jadi selanjutnya pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, jadi dengan turunnya wahyu yang kedua yaitu Quran surat Al-Mudatsir nomor 74 ayat 1 sampai 7. Silahkan Ananda cek ayat Al-Qur'annya pada buku pembelajaran agama Islamnya. Nah, coba perhatikan dan pahami isinya. Nah, di situ sudah ada ayat Al-Qur'an dan maknanya. Nah, jadi sebagaimana sudah diturunkannya wahyu yang kedua, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, jadi dengan keturunan wahyu yang kedua itu, Nabi disuruh berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pertama, Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya, baik itu keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang terdekat. Nah, itulah yang pertama kali diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Beliau menginginkan orang-orang terdekatnya lah yang pertama kali percaya dan beriman kepada agama yang disampaikan oleh beliau. Dan dakwah pertama Nabi adalah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Akhzumi. Nah, di sanalah pertama-tama kali Nabi melaksanakan dakwah. Nah, jadi ingat, di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam pertama kali Nabi melaksanakan dakwahnya. Dan selanjutnya orang yang pertama kali memeluk Islam atau yang dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun. Nah, sebagaimana para anak-anak sekalian di kelas as-sabiqun al-awwalun yang artinya orang-orang terdahulu, orang-orang yang pertama kali. Nah, jadi dalam agama Islam pun juga ada as-sabiqun al-awwalunnya, orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Mereka adalah Siti Khadijah, istri Nabi sendiri, Abu Bakar, sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib, keponakan Nabi, Zaid bin Harisah, sahabat Nabi juga, dan Ummu Aiman juga sahabat Nabi. Nah, itulah orang-orang yang termasuk dalam golongan as-sabiqun awalun, orang-orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya para sahabat yang masuk Islam. Nah, jadi setelah para as-sabiqun al-awalun itu masuk Islam, selanjutnya ada sahabat-sahabat yang lain yang tertarik ingin masuk Islam juga. Nah, di antaranya sahabat pria yang segera beriman dengan Nabi, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, dan lainnya. Dan lainnya tuh masih banyak anak-anak sekalian yang tidak bisa Ustadz sebutkan satu persatu. Tapi kalau anak-anak pengen tahu, silahkan cek buku pembelajaran pendidikan agama Islamnya. Di sana dijelaskan begitu banyak sahabat-sahabat yang lain yang juga masuk Islam. Tapi di sini Ustadz sebutkan sebagiannya saja. Dan selanjutnya setelah ada para prianya, ada para wanitanya lagi yang beriman dengan Nabi setelah para as-sabiqun al-awwalun tadi. Nah, yaitu Safiyah binti Abdul Muthalib, Lubabah Ummul Fadl binti Haris, Ummu Salamah istri Abu Salamah, Asma binti Abu Bakar, Asma binti Amis istri Ja'far, Ratimah binti Khattab, Sumiyah ibu Ammar. Nah, itulah di antara para perempuan yang juga masuk Islam setelah golongan as-sabiqun al-awwalun tadi. Nah, selanjutnya di sini ada wahyu. Setelah wahyu yang pertama Quran surat Al-Alaq, wahyu yang kedua surat Al-Mudatsir, selanjutnya ada wahyu yang ketiga yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikina inna kafainakal mustahziina. Nah, itulah bunyi wahyu yang ketiga dari Quran surat Al-Hijr nomor 15 ayat 94 sampai 95 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang mengolok-olokkan kamu. Nah, jadi setelah mendapat
wahyu yang kedua yang disuruh untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sekarang pada Quran surat Al-Hijr, Nabi disuruh berdakwah secara terang-terangan, artinya secara langsung mendakwahkan kepada para umat. Dan setelah Quran surat Al-Hijr, selanjutnya turun wahyu lagi dalam Quran surat Asy-Syu'ara nomor 26 ayat 214 sampai 215 yang berbunyi, wa anzir ashiratakal aqrabina wakhfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minina. Nah, itulah bunyi ayat Al-Quran tentang wahyu yang keempat, dan yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, itulah bunyi ayat Al-Quran pada wahyu yang keempat. Nah, jadi dengan turunnya ayat Al-Quran kembali surat Al-Hijr dan Asy-Syu'ara, maka bersegeralah Nabi melaksanakan dakwahnya secara terang-terangan, secara besar-besaran kepada umat beliau. Selanjutnya dakwah terang-terangan. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu dalam bentuk surat Al-Hijr dan Asy-Syu'ara, Nabi pun melaksanakan dakwah secara terang-terangan dan mengumpulkan sanak keluarganya di kaki Gunung Safa untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setelah mendapatkan wahyu yang ketiga dan keempat dalam bentuk Quran Al-Hijr dan Asy-Syu'ara, Nabi pun melaksanakan dakwah secara terang-terangan mulai daripada keluarga beliau yang ada di Gunung Safa. Tetapi ada satu paman Nabi yang tidak mau beriman atas dakwah Nabi SAW, yaitu Abu Lahab. Nah, jadi di antara keluarga-keluarga beliau itu, anak-anak sekalian, ada paman beliau, saudara daripada ayah beliau, yaitu Abu Lahab. Paman beliau tidak mau menerima dakwah Nabi. Dan dakwah Nabi terus dihalang-halangi oleh kaum kafir Quraisy, mulai dari menghasut paman beliau Abu Talib untuk mengucilkan Nabi untuk menghentikan dakwah Nabi. Tetapi Nabi berkata, demi Allah, meskipun seluruh anggota keluarga mengucilkanku, aku akan terus berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Dan sampai seterusnya beliau berdakwah dengan pantang menyerah menegakkan agama Islam subhanahu wa ta'ala untuk membawa cahaya dalam kegelapan masa jahiliyah dan para kaum kafir Quraisy, termasuk paman beliau sendiri, terus mencari cara untuk menggagalkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala cara, tapi Nabi tidak menghiraukannya, bahkan enggan untuk menerima penawaran kaum kafir Quraisy supaya berhenti berdakwah, dan Nabi sampai harus kena boikot selama 3 tahun dimulai pada tahun ke-7 kenabian. Isi pemboikotan ditulis dalam selembar kertas yang berisi: 1. Kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. Kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. Kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. Kaum Quraisy tidak akan bicara ataupun menengok orang Islam yang sakit. Kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kubur. Yang keenam, kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Nah, itulah bunyi daripada boikot yang harus diterima oleh Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Dan undang-undang pemboikotan digantung di dinding Ka'bah. Penulisnya bernama Mansur bin Ikrimah. Dan setelah 3 tahun undang-undang tersebut rusak dimakan rayap. Nah, jadi anak-anak sekalian, undang-undang itu ditempel, digantung di pintu Ka'bah. Tapi setelah berjalan 3 tahun, undang-undang itu rusak karena dimakan rayap. Kemudian dirobek oleh Zubair bin Umayyah karena sebagai tanda pemboikotan itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, selanjutnya kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini, dalam berdakwah dan menyampaikan kebaikan itu sangat banyak rintangannya. Bahkan bisa dari keluarga sendiri yang menghalangi laju jalannya dakwah, seperti halnya dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak sekalian. Kita sudah dapat mengetahui begitu banyak halangan dan rintangan yang Nabi Muhammad SAW dapatkan dalam menegakkan agama Allah. Nah, oleh karena itu kita pun juga harus terus menguatkan dalam hati kita untuk terus pantang menyerah dalam melaksanakan kebaikan. Nah, selanjutnya penutup. Nah,
mungkin sampai di sini dulu pembelajaran pendidikan agama Islam kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan materinya bisa dimengerti, mudah dipahami, dan Anda sekalian mendapat ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan menjadi anak yang soleh-soleha membanggakan kepada orang tuanya. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran pendidikan Al-Quran sampai kita pendidikan agama Islam kita. Sampai bertemu di pembelajaran pendidikan agama Islam selanjutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.